Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Didi Suharyanto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno, Bapak Franky P. Roring, Ketua Umum BEM Universitas Bung Karno, Saudara Ion Afriansah, Pengamat Hukum, Bapak Ibnu Sina Chandranegara, Pengamat Politik, Bapak Pangi Sarwi Caniago, Pengurus DPP Partai Demokrat, Saudara Hersaki Mahendra Putra, serta mahasiswa dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Bung Karno yang telah mengundang saya untuk ikut menyumbangkan gagasan dan pemikiran dalam webinar hari ini yang mengambil tema menengok sistem demokrasi di persimpangan melalui presidensial threshold. Saya memohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian dikarenakan saya sedang berada di Jawa Timur dalam kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, karena selain sudah sering saya sampaikan, juga sudah dibahas hampir oleh semua pakar hukum tata negara, dan sebagian besar pakar mengatakan bahwa jika ditimbang antara manfaat dan mudaratnya, ternyata lebih banyak mudaratnya. Hari ini saya ingin membahas yang lebih strategis lagi, masih tetap dalam konteks keberadaan pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, tetapi saya ingin mengupas dari sisi yang lain, yang bukan saja tidak derivatif dengan pasal-pasal dalam konstitusi kita, tetapi lebih dari itu bertentangan dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan tujuan dari pembentukan partai politik di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, isi dari pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengandung dua isu. Pertama, tentang besaran angka ambang batas pencalonan pasangan capres dan cawapres, dan satu lagi tentang basis suara yang digunakan untuk pencalonan pasangan capres dan cawapres, yaitu basis suara hasil pemilu sebelumnya atau hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Artinya sangat jelas, partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres di tahun 2024 nanti harus telah memiliki suara hasil pemilu di tahun 2019 kemarin. Sehingga sudah sangat jelas bahwa tidak semua partai politik peserta pemilu di tahun 2024 dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres, meskipun partai politik tersebut di Pileg 2024 nanti meraup suara nasional sah lebih dari 25% atau memiliki kursi di DPR RI lebih dari 20%. Mengapa? Karena partai politik tersebut adalah partai politik baru, sehingga sudah pasti belum mengikuti pemilu di tahun 2019 yang lalu. Dan karena itu hak konstitusionalnya dirugikan atau dihilangkan hanya oleh pasal 222 tersebut. Padahal pasal 6A ayat 2 di konstitusi jelas mengamanatkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
yang artinya setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres sebelum pemilu dilaksanakan. Dan kalau kita tinjau lebih dalam lagi, tentu kita harus mengetahui dan menelaah mengapa lahir partai politik baru, padahal sudah ada partai politik yang existing. Pada hakikatnya, lahirnya partai politik baru adalah bagian dari proses koreksi terhadap partai politik sebelumnya yang dinilai gagal menempatkan kadernya sebagai presiden dan wakil presiden yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka cita-cita dan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Sehingga sebagian rakyat lalu berserikat dan berkumpul, bersepakat mendirikan partai politik baru dengan tujuan tentu untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres yang lebih baik dari yang terpilih sebelumnya. Atau dalam bahasa yang lebih ekstrim, dapat dikatakan lahirnya partai politik baru juga sebagai antitesa dari partai-partai politik yang sudah ada. Karena partai politik lama atau existing menjadi sorotan rakyat dalam dinamika politik tanah air. Sehingga partai politik baru bersemangat untuk bisa menutupi kelemahan partai politik yang lama dengan energi dan harapan baru, termasuk kesiapan mereka untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan capres dan cawapres dalam konsultasi Pilpres. Disinilah muncul permasalahan kebangsaan ini, di mana partai politik baru peserta pemilu tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena belum memiliki basis suara pada pemilu sebelumnya. Sehingga harapan dan tumpuan rakyat kepada partai politik baru sebagai saluran evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden pupus hanya karena keberadaan satu pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu pasal 222 tersebut. Dan penjagalan ini bukan saja melanggar pasal 6A ayat 2 konstitusi kita, tetapi juga melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan maklumat tentang pendirian partai politik, serta Undang-Undang Partai Politik yang semua muaranya adalah menciptakan pemilu yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Karena jelas dalam pertimbangan Undang-Undang Pemilu huruf A disebutkan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu di sini sesuai konstitusi adalah termasuk untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Dituliskan di situ bahwa pemilu harus menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan konstitusi kita, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, pemilu harus dipastikan mencapai cita-cita dan tujuan nasional seperti tertulis di atas. Lalu dalam pertimbangan Undang-Undang Pemilu huruf B, jelas tertulis bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum
serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Ada kata integritas dan kepastian hukum di situ yang menjadi titik tekan pengaturan pemilihan umum dalam koridor ketatanegaraan, sehingga pengaturan pemilu tidak bisa dilepaskan dari azas-azas ketatanegaraan. Belum lagi jika kita membaca isi maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945, di mana berbunyi, memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat. Maka tugas dan beban partai politik diberikan restriksi yang jelas, yaitu untuk dua hal. Pertama, memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan kedua, untuk menjamin keamanan rakyat. Artinya, partai politik memiliki kewajiban untuk memperkuat Indonesia di dalam kemerdekaannya, kebersatuannya, kedaulatannya, dan keadilan serta kemakmurannya. Ditambah lagi, kita membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Telah dicantumkan bahwa tujuan partai politik harus mencakup, pertama, untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pemaparan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tujuan dan maksud dari penyelenggaraan pemilu serta hakikat dari tanggung jawab partai politik sudah terang benderang, sehingga hal itu memberikan kewajiban kepada para pembentuk undang-undang untuk memperhatikan norma-norma dengan sangat hati-hati dan bijaksana dalam menyusun undang-undang, termasuk kewajiban menjangkau kepastian hukum dan integritas dalam koridor ketatanegaraan. Karena partai politik harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka di dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik juga mutlak memperhatikan kemampuan pihak yang diajukan sebagai capres dan cawapres. Karena rakyat sebagai pemberi mandat kepada pasangan capres dan cawapres melalui Pilpres hanya dapat melakukan evaluasi 5 tahun sekali. Tetapi faktanya pasal 222 telah menjegal dan memvonis bahwa tidak semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres hanya karena tidak punya basis suara hasil pemilu sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, jadi partai politik baru yang lahir, misalnya Partai Umat, Partai Gelora, atau apapun namanya, yang tentu tujuannya untuk menawarkan gagasan sekaligus melakukan evaluasi atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja partai politik yang lama, terutama dalam menyajikan calon pemimpin bangsa, tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa di tahun 2024 nanti, karena salah satu hak konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang Dasar di pasal 6A ayat 2 dimatikan begitu saja oleh Undang-Undang Pemilu pasal 222. Jadi,
Jika masih ada yang berpendapat bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, saya sungguh tidak bisa memahami. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik bahan diskusi. Semoga webinar di Universitas Bung Karno, di mana para mahasiswanya adalah Soekarno muda, dapat merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa ini, termasuk Bung Karno yang tentu menginginkan Indonesia dapat segera mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan negeri yang dikuasai politisi yang bersekongkol untuk melakukan apa saja dan menjalankan negara ini dengan suka-suka dan ugal-ugalan demi kepentingan kelompok. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.